Akhirnya Shania ditemukan di bawah sebuah pohon di hutan pada tanggal 16 November tahun 2009. Shania, anak kecil yang sangat malang itu, ditemukan dalam keadaan tidak lagi bernyawa. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus yang sangat amat sadis. Ibu yang menjual anaknya karena terlilit hutang. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Shania Davis, balita berumur 5 tahun yang dijual untuk melunasi hutang. Antoinette Davis berutang $200 pada Mario McNiles. Dia sangat bingung cara untuk membayarnya, sedangkan dia tidak punya uang sebanyak itu. Antoinette pun berinisiatif untuk menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 tahun bernama Shania Davis untuk seks dan apapun yang Mario inginkan. Di perumahan Sleepy Hollow Mobile Home Park, Fayetteville, North Carolina, Amerika Serikat. Disitulah Shania dan ibunya Antoinette Davis tinggal. Tepatnya pada tanggal 10 November tahun 2009 jam 6 pagi, Brenda Davis yang sedang tidur bersama kekasihnya bernama Jeroy Smith bangun di pagi hari secara mendadak. Pada saat itu, Brenda Davis masih dalam keadaan terlelap, tetapi kakaknya yang bernama Antoinette sudah bangun lebih dulu. Dia langsung buru-buru membangunkan Davis dan Jeroy dengan muka yang sangat amat panik. "Shania, di mana kamu, Shania?" Antoinette sudah mencari di seluruh ruangan dan di halaman rumahnya, tetapi Shania tetap tidak ditemukan. Ya, putri Antoinette menghilang secara tiba-tiba. Brenda Davis dan Jeroy pun membantu Antoinette mencari putrinya yang bernama Shania berumur 5 tahun. Tapi nggak lama setelah mereka sedang sibuk mencari Shania, tiba-tiba aja dengan muka polosnya Antoinette mengatakan bahwa Mario McNiles masuk ke dalam rumah mereka beberapa waktu yang lalu. Brenda Davis pun kaget mendengarnya. Kok bisa Mario masuk secara tiba-tiba? Padahal rumah mereka itu selalu dalam keadaan terkunci. Mario McNiles yang berumur 32 tahun adalah mantan kekasih dari Brenda Davis pada saat itu. Mario sekarang sudah tinggal di rumah lain bersama kekasih barunya dan anak perempuan mereka. Meski begitu, Mario masih tahu cara masuk ke rumah keluarga Brenda Davis dan dia sangat familiar dengan ruangan-ruangannya. Brenda Davis juga mengatakan dan dia mengingat-ingat saat dia sedang tidur, dia mendengar sesuatu. 30 menit sebelum dia dibangunkan oleh Antoinette, dia mendengar suara seseorang masuk ke dalam dan bergerak di dalam rumahnya. Namun, dia berpikir itu hanya mimpi dan kembali lagi untuk tidur. Ternyata itu adalah Mario McNiles. Dia masuk dan membawa Shania pergi. Shania yang sangat kenal dengan Mario, dia sama sekali tidak marah atau menangis di saat Mario membawanya pergi. Bahkan Shania hanya tersenyum. Karena pada saat itu Mario mengatakan kepada Shania bahwa dia akan mengajaknya jalan-jalan dan memberikannya coklat. Makin happy lah si Shania ini ya kan, karena mau diajak jalan-jalan dan dibelikan coklat. Brenda Davis ingin langsung menelpon pihak kepolisian dan melaporkannya kepada polisi. Namun anehnya, Antoinette, ibu dari Shania, terlihat ragu dan sangat amat ketakutan walaupun akhirnya dia tetap menelpon pihak kepolisian. Setelah menghubungi polisi, 50 menit kemudian polisi langsung bergegas menelusuri dan menyelidiki kalau Mario McNiles check-in ke sebuah hotel di Sanford pada jam 6 pagi. Melalui CCTV, terlihatlah Mario benar sedang membawa Shania ke dalam hotel. Sekitar jam 7:35 menit, Mario meninggalkan hotel bersama Shania. Namun staf hotel melihat gelagat keduanya sangat amat mencurigakan. Setelah itu, saat staf hotel tahu Shania ternyata anak hilang, staf hotel pun langsung menelpon pihak kepolisian. Akhirnya, setelah Mario tahu bahwa polisi sedang memburunya, Mario langsung buru-buru menyerahkan diri dengan mengakui dia telah menculik Shania. Antoinette pun mengaku kalau dia yang menjual anaknya sendiri
sendiri kepada Mario sebagai ganti pelunasan hutangnya senilai $200. Karena Mario menuntut Antoinette untuk membayarnya entah dengan uang atau seks. Uang itu rupanya dipinjamkan kepada Antoinette untuk membeli narkoba. Emang sialan ibu begini guys, dia yang enak-enakan make narkoba, terus minjem duit orang dan gak bisa bayar, terus anaknya yang harus nanggung bejatnya. Wow, bejat sih lu. Antoinette yang sedang hamil dan tidak tahu harus mencari uang dari mana lagi. Akhirnya Mario menyetujui untuk membayar utangnya dalam bentuk anaknya yang bernama Shania. Dia memberikan Mario izin untuk melakukan apapun termasuk menyetubuhi sang balita. Antoinette pun berbohong saat dia mengatakan Shania diculik. Faktanya, dia sendirilah yang memberikan Shania kepada Mario pada pagi hari itu saat di rumah keluarga mereka. Saat itu, Mario sedang dalam pengaruh alkohol dan narkoba. Baik Antoinette dan Mario pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun di saat Antoinette dan Mario sudah ditangkap polisi, tetapi Shania masih hilang guys, dia masih belum ditemukan. Saat ditanya, di manakah Shania? Mario mengatakan, dia meninggalkan Shania. Tetapi Mario mengaku ingatannya buram pada saat itu. Akhirnya Shania ditemukan di bawah sebuah pohon di hutan pada tanggal 16 November tahun 2009. Shania, anak kecil yang sangat malang itu, ditemukan dalam keadaan tidak lagi bernyawa. Autopsi menunjukkan penyebab kematian Shania adalah kekurangan oksigen. Shania kemungkinan dicekek atau dibekap oleh Mario. Cedera pada tubuhnya pun sangat amat mengenaskan. Cederanya dengan jelas menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual. Antoinette mengaku bersalah. Dia meminta maaf kepada ayah Shania. Ayah Shania pun mengatakan bahwa dia memaafkan kesalahan mantan istrinya yang bernama Antoinette, dan dia yakin Shania pun sudah memaafkannya. Ternyata Shania awalnya tinggal bersama ayah kandungnya guys. Namun sejak Antoinette dapat pekerjaan, dia pun mengirim Shania untuk tinggal dengan ibunya agar mereka lebih dekat. Ayah dari Shania yang bernama Bradley Lockhart sengaja mengirim Shania kepada ibunya karena dia ingin Antoinette membangun hubungan lebih dekat dengan Shania, karena dia jarang ada di dalam kehidupan Shania sejak Shania lahir. Akhirnya Antoinette Davis divonis 17 tahun penjara, maksimal 21 tahun penjara, dan Mario sendiri dijatuhkan hukuman mati. Sementara itu, aparat kepolisian setempat pun dikritik habis-habisan oleh masyarakat karena beberapa bulan sebelum pembunuhan Shania, kediaman Antoinette dirazia narkoba. Namun polisi sangat amat lalai melaporkan keberadaan anak-anak di rumah itu pada dinas sosial agar segera dibawa pergi. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video. Bye bye.